Baik, anak-anak ibu semua, kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut ya. Ibu ambil soal yang ada di Sigum salah satunya sebagai referensi. Untuk soal yang satu lagi kurang lebih sama caranya seperti ini. Kalau ada cara yang lain juga boleh, ada cara yang lain juga boleh, seperti ini juga boleh. Baik, untuk soalnya saya bacakan. Diketahui nilai dari sinus A sama dengan 3/5. Ingat, 3/5 itu artinya sisi depannya 3, sisi miringnya 5, karena sin A adalah sisi depan per sisi miring. Kemudian nilai dari cos B sama dengan 5/13. Ya, ingat rumus cos. Cos itu adalah sisi samping atau sisi bawah dari sudut B per sisi miring. Berarti 5-nya terletak di samping sudut B, 13-nya adalah sisi miring. Kemudian A dan B, sudut A dan B adalah sudut lancip. Ya, sudut lancip. Tentukan nilai dari tangen A ditambah B, kemudian yang B tangen A dikurang B. Jadi ini rumus jumlah dan selisih untuk tangen. Kalian nanti lihat rumus yang sudah kalian catat ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Untuk nilai sin A sama dengan 3/5. Tadi sudah ibu bilang 3 itu berarti sisi di depan dari sudut A, kemudian 5 adalah sisi miring. Jadi supaya jelas kita gambarkan saja segitiga siku-sikunya. Lihat kalian, untuk segitiga siku-siku yang pertama. Sini ya. Saya buat A itu di bawah. Jadi di sini boleh A, yang penting dia yang lancip, atau yang di atas juga boleh. Salah satu saja. Ya, supaya lebih enak memandangnya saya letak di bawah. Sisi A-nya sudah ibu tulis di sini. Nah, tadi sin itu adalah sisi depan, berarti 3 sisi depan per sisi miring, 3/5. Itu ya. Berarti 4 ini dari mana? 4 ini kita peroleh dari Pitagoras. Berarti akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan akar 16, ya kan? Akar 16 adalah 4. Jadi untuk apa itu dicari? Supaya nanti bisa kita tentukan nilai tangen A. Ya. Karena untuk mencari tangen kan rumusnya sin per cos, atau sisi depan per sisi bawah, sisi samping. Jadi kalau bawahnya belum ada, nggak bisa kita cari tangannya. Jadi kalau sudah dapat ini sisinya 3 ini, segitiga itu kan ada 3 sisi. Sisi depan 3, sisi bawah 4, sisi samping 5, maka sudah bisalah kita peroleh nilai dari tangan A. Apa itu tangan A? Tangan A adalah sisi depan 3, sisi depan apa? Sudut A ya, ini 3. Kemudian per sisi samping atau sisi bawah, depan samping, desa, tan desa, tangan A per sama dengan depan per samping, 3/4. Oke, selesai untuk yang pertama. Perlakuan yang sama juga kita buat untuk sudut B atau segitiga kedua. Kita buat saja segitiga kedua ya. Apa tadi? Cos B sama dengan 5/13. Cos adalah sisi bawah. Oke, B-nya kan ini. Jadi di bawahnya atau di sampingnya langsung per sisi miring 13. Jadi 5/13 ini. Jadi yang belum ada kan yang 12 ini. Kita cari dari mana? Pakai teorema Pitagoras juga. Apa tadi? Akar berarti 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, jadi 169 kurang 25 itu adalah akar 144. 144 adalah 12. Ya, dapat ya. Berarti sisi depannya sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat sisi depan, kita bisa cari nilai tangen B. Tangen B sekarang karena orientasi kita sudut B. Apa itu tangen B? Tangen B sisi depan per sisi bawah atau sisi samping, 12/5. Ini dia. Nah, berarti sudah dapat 2. Ada tangen A 3/4 dan
tangan B 12/5. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor A dan B. Baik, langsung saja. Untuk yang A, ini tangan A tambah B. Ya, ini dia. Tangan A tambah B. Kita lihat rumusnya yang sudah dicatat adalah tangan A tambah tangan B per 1 kurang tangan A kali tangan B. Tinggal kita masukkan saja nilai yang tadi yang sudah kita peroleh. Tangan A-nya 3/4, tangan B-nya adalah 12/5. Ya, kita masukkan saja. Kemudian sudah kita masukkan. Nah, ini kan dia perkalian. Ini perkalian, ini kita selesaikan dulu baru nanti dikurangkan dengan 1. Ya. Nah, kalau seperti ini kita adalah rumus dasar matematikanya, penjumlahannya, kemudian perkalian pecahannya. Ya, harus diingat kalau penjumlahan itu harus disamakan dulu penyebut. Jadi 3/4 tambah 12/5 ini kita samakan penyebutnya adalah 15 tambah 48/20. Penyebutnya adalah 20. Nah, ini hasilnya adalah 63/20 ya. Itu dia untuk yang di atas. Kemudian untuk yang di bawah, tangan A kali tangan B ini berarti 3/4 dikali 12/5 adalah 36/20. Baru kurangkan 1 kurang 36/20 itu juga pengurangan, harus disamakan penyebutnya. Jadi nanti hasilnya itu adalah 20/20. Satunya menjadi 20/20 dikurang 36/20 ini nanti jadinya min 16/20. Bisa kan cari di sile-sile. Ya, oke. Kalau sudah berarti inilah yang terakhirnya 63/20 per min 16/20. Jadi ini kalau ini kan pecahan dalam pecahan nih. Ini boleh kita coret aja cara cepatnya 20, saya coret dengan 20. Karena nanti kalau diputar dikali juga dia habis. 20 dibagi 20 nanti dia. Udah? Berarti hasil akhirnya adalah min 63/16. Kalau bisa kita sederhanakan lagi, sederhanakan. Ya, sampai sini ini masih rumus untuk yang A. Tangan A tambah B adalah min 63/16. Oke ya, bisa diikuti ya. Oke, sekarang yang B sama. Cuman di bedanya dikurang. Nah, masukkan rumusnya. Tangan A kurang B, apa rumusnya? Tangan A kurang tangan B per 1 ditambah tangan A kali tangan B. Sama aja, bedanya di sini adalah hanya tanda plus minusnya. Perhatikan polanya untuk menghafal ya. Sudah? Masukkan kembali nilai-nilai yang sudah ada. Saya langsung saja ini proses yang ini tidak saya tampilkan karena sama, berarti nanti 3/4 tambah kurang 12/5. Hasilnya adalah ini 15 kurang 48, ini dia sama, cuma di sini dia dikurang. Ini sama prosesnya per 20 ya kan. Kemudian ini juga yang di bawahnya juga sama. Ini sama ini. Kawannya membeda tanda aja, plus minus. Hasil akhirnya ya tidak saya tampilkan lagi, kalian boleh cari di sile-sile. Itu adalah min 33/56. Jadi nilai dari tangan A kurang B adalah min 33/56. Oke, ini untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk tangan. Untuk cos dan untuk sin itu sama halnya. Caranya kalau ada nanti soal yang seperti itu, tinggal kalian buat seperti ini, cari ini, boleh digambar seperti ini, baru masukkan ke dalam rumusnya masing-masing. Oke ya, mudah-mudahan paham. Jika ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan, tulis di kolom komentar boleh, langsung ke saya pun juga boleh. Terima kasih.